Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Anastasia, NPM 1811100135. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kognitif dan teori konstruktivistik. Teori kognitif dan konstruktivistik. Pengertian teori kognitif. Pengertian teori belajar kognitif Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Secara umum, terdapat 3 macam teori belajar yang sudah dikenal, yakni teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, dan yang ketiga teori belajar konstruktivistik. Manusia sebagai makhluk yang aktif berinteraksi dengan lingkungan, umumnya setiap orang tidak hanya aktif menerima sesuatu dari lingkungan, melainkan mereka berusaha memberikan perubahan pada lingkungannya. Aliran ini menekankan apa yang dimiliki seseorang bertanggung kepada aktivitasnya, mementingkan keseluruhan atau holistik, kondisi kekinian, serta pembentukan struktur kognitif dan pemahaman. Adapun tahap-tahap pengembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensorimotor yang usia 0-2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris, seperti melihat atau mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara, tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit individu mengembangkan kemampuan untuk membedakan dirinya dengan benda-benda lain. Yang kedua, tahap operasional, usia 2-7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Yang ketiga, tahap operasional atau usia 7-11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Yang keempat, tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Sementara Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak.
Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Yang ketiga, implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajarannya. Yang pertama, bahan yang dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang kedua, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang ketiga, di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Yang keempat, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir. Dan yang terakhir, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan yang baik. Yang keempat, prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Belajar membangun pemahaman daripada catatan. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Selanjutnya, pengertian konstruktivistik. Konstruktivistik berarti bersifat membangun. Konstruktivistik adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan fasilitas orang lain. Konstruktivistik berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Teori konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivistik sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Adapun tujuan dari teori ini adalah adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu sendiri. Yang kedua, karakteristik konstruktivistik. Belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang dilihat, dengar, rasakan, dan alami. Konstruktivistik arti itu dipengaruhi oleh pengertian yang telah dimiliki. Konstruktivistik merupakan proses yang terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru, siswa akan selalu mengadakan rekonstruksi. Karakteristik konstruktivistik adalah
Yang ketiga, prinsip-prinsip konstruktivistik adalah secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivistik yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Dari semua itu, hanya ada satu prinsip yang paling penting, adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar menyadari menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Yang keempat, dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Dan yang terakhir, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Lalu yang analisis kekurangan teori kognitif yaitu yang pertama, teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang kedua, teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang ketiga, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Dan yang terakhir, beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kekurangan dan kelebihan teori konstruktivistik. Analisis kekurangan teori konstruktivistik yaitu yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Analisis kelebihan teori konstruktivistik yaitu yang pertama, teori ini dalam proses berpikir, membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman, murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga,
Teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Yang keempat, teori ini dalam kemahiran sosial. Siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang terakhir, oleh karenanya siswa terlibat secara terus-menerus maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat belajar dan membina pengetahuan yang baru. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang teori kognitif dan teori konstruktivistik. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.